Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Triasia. Selamat datang di channelnya bayibunda.id. Dalam video kali ini kita akan ngobrol tentang bagaimana sih cara menghentikan ASI. Ada pertanyaan di DM IG-nya Bayi Bunda. Pertanyaannya seperti ini. Seorang bunda mengalami bayinya lahir dan meninggal ya. Padahal produksi ASI-nya masih berjalan terus. Gimana sih cara menghentikan produksi ASI ini? Biar tidak terjadi mastitis atau bendungan ASI. Sebenarnya kondisi ini itu sama dengan apabila seorang bunda harus menyapih anaknya setelah 2 tahun, atau seorang bunda yang menyadari dia HIV dan kadar viral load-nya tinggi sehingga bayinya tidak bisa diberi ASI, harus beralih ke susu formula agar tidak ada transmisi atau penularan melalui ASI. Otomatis produksi ASI-nya juga harus diturunkan ya, atau dihentikan. Ada 2 penanganan nanti ya. Yang pertama adalah non farmakologis atau yang tanpa obat. Yang kedua adalah farmakologis atau pakai obat. Sebelum saya bahas lebih jauh, silahkan subscribe, like, dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru dari bayibunda.id. Sekarang kita masuk ke tips yang non farmakologis ya. Jadi tips non farmakologis itu tips tanpa obat. Anda bisa melakukan bebat payudara. Bebat payudara itu Anda membutuhkan kain yang panjang ya. Bisa kainnya itu berupa sewek, sarung atau handuk ya, yang dibebatkan pada area payudara. Jadi melingkar gitu. Kalau kita pakai bengkung ya, kayak gurita itu kan dipakai di area perut nih. Itu tapi gunakan di area payudara. Kapan mulai digunakan? Pada saat Anda ingin menghentikan ASI. Biasanya pada ibu-ibu yang melahirkan kemudian bayinya meninggal, atau meskipun dia belum 9 bulan ya, mengalami keguguran, mengalami kelahiran prematur terus bayinya meninggal, di hari H itu Anda langsung melakukan bebat payudara. Harus berapa lama sih melakukan bebat payudaranya? Tentu setiap kondisi ibu berbeda. Pada kondisi kehamilan yang masih muda, biasanya dia nggak lama, mungkin hanya beberapa hari aja. Namun pada kondisi kehamilan yang dia sudah memasuki waktu hampir aterm atau 9 bulan ya, hampir 9 bulan, tentu tubuhnya sudah memproduksi ASI dengan lebih siap ya, karena sudah lebih panjang tuh ya proses pembentukan jaringan penghasil ASI. Nah, otomatis bebat payudaranya juga dilakukan dalam waktu yang lebih panjang. Bisa hingga seminggu atau 2 minggu, seperti itu. Itu bebat payudara. Dilakukan dengan cara yang rapat ya, bebatnya. Tapi jangan sampai terlalu melukai, misalnya Anda jadi sesak nafas, ya jangan. Kemudian tips yang kedua, selain bebat payudara, Anda juga tidak boleh menstimulasi puting dan payudara. Maksudnya menstimulasi seperti apa? Misalnya mencoba memerah malahan. Memerah itu justru meningkatkan produksi ASI. Kecuali bila saat melakukan bebat payudara sampai merembes ya, sampai merembes karena terlalu banyak nih ASI yang tertampung di payudara yang sudah dihasilkan tuh merembes basah semua. Anda bisa lakukan proses pemerahan ya, hanya untuk membuat payudara Anda lebih nyaman. Biasanya kalau orang mengalami bendungan ASI itu kan panas, nyeri seperti itu kan. Nah, Anda bisa melakukan perah sampai payudara Anda terasa nyaman dua-duanya, kemudian langsung dibebat lagi. Seperti itu. Itu tips kedua. Terus tips ketiga, Anda bisa pakai ini. Saya punya sayur kubis. Nah, kemarin itu saya mau bikin vlog di tempat belanjaan, cuman karena kondisinya rame, akhirnya terpaksa saya pause vlognya dan saya bikin aja vlognya di tempat yang agak sepi seperti ruangan saya ini. Nah, ini adalah sayur kubis ya Bunda ya. Nah, sayur kubis ini selain dia itu antibiotik alami, antiinflamasi alami, karena dia mengandung beberapa bahan yang saya agak lupa. Nanti saya tulis di sebelah sini ya.
apa aja bahan yang terkandung di kubis ini. Yang saya ingat hanyalah dia ini tinggi magnesium dan tinggi sulfur, sehingga dia itu sangat bermanfaat untuk mengurangi bendungan ASI. Salah satu cara kerjanya kubis ini ya, pada saat dia itu didinginkan di kulkas atau masuk freezer ya, sehingga kan dingin tuh. Terus kita tempelkan. Bentar, saya ambil beberapa lembar ya. Jadi lembar-lembar seperti ini, jangan langsung gede gini, pasti nanti susah kan kita bebetnya. Coba saya ambil beberapa lembar aja. Harusnya pakai pisau, tapi saya nggak ada pisau nih. Oke, ini aja deh. Nah, ini didinginkan dulu ya, masuk freezer atau masuk kulkas gitu. Setelah ini dingin, langsung kita aplikasikan ke payudara. Nah, setelah itu dibebat bagian luarnya, gitu. Pakai kain panjang seperti saya jelaskan di tips pertama tadi. Nah, kubis ini karena dia mengandung sulfur dan magnesium tinggi, dia bisa membuat bendungan ASI itu lebih reda. Kalau ada bendungan ASI di jaringan payudara, kan berarti ada stagnannya ASI tuh di situ. Nah, kubis ini bisa membuat peredaran darah sekitar payudara itu lebih lancar, sehingga cairan yang statis atau yang berhenti di jaringan payudara itu bisa terserap lagi ke seluruh tubuh. Gitu. Itulah hebatnya kubis. Sudah ada penelitiannya tuh tentang ini ya. Jadi Anda bisa mengaplikasikan kubis ini aman, insya Allah aman ya. Oke, itu tentang kubis. Kemudian yang keempat ya, tips yang keempat adalah menggunakan peppermint. Ada penelitian juga yang mengatakan bahwa daun mint atau sesuatu yang rasanya mint itu bisa mengurangi produksi ASI. Meskipun Bubit sendiri nggak ngerti ya, belum ada literatur yang menyebutkan harus berapa dosis mint atau berapa miligram yang akan kita gunakan, dan itu bermanfaat efektif untuk mengurangi produksi ASI. Tapi bolehlah dicoba. Seperti itu ya, mungkin segelas 2 gelas teh mint seperti itu. Itu yang tips keempat tentang non farmakologisnya mengurangi produksi ASI atau menghentikan produksi ASI. Kemudian kita masuk ke tips yang farmakologis. Yang ini ya tips farmakologis. Nah, kalau tips farmakologis itu berarti menggunakan obat-obatan. Obat apa yang digunakan pada saat Anda mengalami bendungan ASI ya? Tubuh itu biasanya kerasa nyeri nih bagian payudara dan juga demam atau panas. Anda mungkin membutuhkan semacam analgesik dan antipiretik. Paracetamol 500 mg bisa Anda gunakan bila Anda tidak alergi terhadap komponennya. Tapi sebaiknya penggunaan paracetamol meskipun dia obat bebas yang bisa Anda beli tanpa resep dokter, Anda juga harus bertanya pada dokter dulu ya. Kondisi seperti ini apakah sudah butuh obat dokter? Kayak gitu. Anda bisa menghubungi dokter lah, kalau nggak ada dokter mungkin bidan ya, di lokasi yang dekat sama Anda. Kemudian untuk obat kedua ini biasanya adalah hormon sintesis. Mereknya ada banyak, ada Linoral, ada bromokriptin gitu. Yang sebenarnya obat-obatan hormon ini untuk mengurangi produksi ASI. Tapi sekali lagi, karena dia adalah hormon sintesis, ada juga yang pakai pil KB loh ya sebagai hormon sintesis penggunaan penurun produksi ASI. Anda tetap harus wajib dengan resep dokter seperti itu agar tidak ada yang namanya overdose atau efek yang tidak baik bagi tubuh Anda. Kayak gitu ya. Semoga tips-tips yang sudah di-sharing sama Bubit kali ini bermanfaat untuk Anda. Silahkan dicoba, saya doakan semoga selalu sehat semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.